Oke baik, halo teman-teman semuanya. Ya di sini aku coba analisa BTC USD ya dari tanggal 2 sampai tanggal 6 Juni 2025. Ya arahnya kemana teman-teman bisa simak dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi sebelum aku analisa, buat teman-teman yang ingin masuk di Telegram, masuk aja, klik aja di link bio. Biasanya di situ kami share informasi dan edukasi lainnya gitu ya. Oke, di sini kalau kita lihat ya, kemarin kita juga ada update ya di video-video masa lalu ya. Kalau kita lihat secara weekly aja ya, karena monthly terlalu jauh ya. Di sini kalau weekly kita lihat ya, kemarin juga kita dapat sell ya dari tim analis juga cukup lumayan ya. Teman-teman kalau ikut di grup ya pasti dapat lah gitu ya, harusnya dapat gitu ya. Nah di sini kalau kita bahas ya, satu bulan yang lalu rasanya kita ada ambil posisi di area sini ya. Memang di sini adalah area RBS area, terus fair value gap, terus dia nge-sweep liquidity ya. Jadi dapatlah harusnya gitu ya. Oke, untuk arah ke depan mau kemana? Kita lihat ya, di sini dia memang udah break ya, udah break secara weekly ya. Di sini teman-teman harap perhatikan, karena kalau misalnya ini terjadi fake break ya, ini akan potensi buat dia jatuh lebih dalam ya, karena dia udah sweep liquidity ya. Kalau misalnya dia memang udah sweep liquidity, terus ini area support di break ya, ini support nih batasnya dia, dan dia malah closing candlenya di batas closing candlenya di bawah secara weekly ya. Nah ada potensi buat dia lanjut penurunan gitu ya. Karena apa ya, karena di sini dia udah ngambil bahan bakar atau sudah nge-sweep liquidity lah gitu ya. Jadi teman-teman yang nge-buy di atas itu kena, terus yang nge-sell itu di-sweep juga gitu. Jadi kena dua-duanya gitu ya. Jadi harap hati-hati teman-teman semuanya. Meskipun nge-buy-nya di spot ya, teman-teman perlu pertimbangan gitu ya. Kecuali kalau cicil tiap bulan atau tiap minggu beda cerita ya, karena itu buat jangka panjang. Tapi kalau buat teman-teman yang swing atau intraday, apalagi yang futures atau di forex ya, teman-teman harap perhatikan gitu, karena ya cukup volatil. Di sini beradu buy dan sell, yang mana yang menang. Kita tunggu aja closing candle weekly-nya. Apabila closing candle weekly-nya di bawah ya, harap hati-hati, ada potensi buat dia lanjut penurunan. Kenapa? Karena ya dia akan terjadi yang namanya fake break atau false break lah, breakout palsu gitu ya. Jadi harap hati-hati. Oke, kalau kita lihat weekly, nanti kalau misalnya teman-teman mau ambil buy posisi secara intraday atau scalping, teman-teman bisa ambil di area fair value gap. Teman-teman tinggal cek aja konfirmasinya ya. Terus kalau misalnya memang dia turun lebih dalam, teman-teman bisa perhatikan di area Quasimodo atau QM area di sini. Ini ya kita tandain. Nah, berarti ada chance buat dia turun dulu, retrace di area fair value gap ya, baru lanjut penurunan. Penurunannya itu potensi buat dia sampai ke 94. Nah, di 94 ini kita bisa cek konfirmasi, kalau misalnya memang valid ada chance buat dia lanjut kenaikan. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan di area yang memang udah kita tandain, atau dianalisa lagi boleh ya, bebas. Ini hanya pandangan dari opini kami. Ya, kalaupun nanti dia potensi buat turun ya, nanti kita bisa update lagi gitu ya. Untuk secara teknikal seperti ini. Jadi kalau misalnya memang closing candlenya di bawah secara weekly, ada potensi buat dia lanjut penurunan karena dia terjadi fake break secara teknikal. Ya, jadi penurunannya sampai mana? Fair value gap. Ya, jadi fair value gap ini akan jadi titik area buat kita buy. Ya, kalau misalnya terjadi konfirmasi, tapi kalau nggak ada ya wes gitu ya. Dan juga di area 94 ini pantauan kita ya, ambil posisi buy area gitu. Cuman perlu konfirmasi yang cukup akurat gitu ya. Oke, kalau kita lihat secara daily, di sini pun secara daily ya, teman-teman bisa perhatikan ya, sellernya juga cukup lumayan kuat ya. Sellernya juga cukup lumayan kuat, terus terjadi fake break atas ya. Di sini dia tertahan di area order block ya. Jadi tertahan di area order block atau demand area ya. Kalau itu di break ya, potensi buat dia lanjut ke fair value gap ini. Nah, fair value gap ini kita bisa tandain ya, bisa cek konfirmasi di area itu. Kalau misalnya memang ada buat kita buy, ada konfirmasinya, kita bisa masuk. Tapi kalau nggak ada ya wes, kita jangan entry gitu ya. Terus ada dua nih zonanya, zona fair value gap secara weekly, terus Quasimodo.
secara weekly ya. Jadi area zona buy-nya di situ ada 2 ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di zona itu dan cek konfirmasinya. Konfirmasinya gimana bang? Konfirmasinya tuh sama. Ya kita sering ngasih tahu di TikTok juga, bahkan di Drive juga kita udah sediain ya di private community gratis WA. Kita udah sediain konfirmasinya, liquidity sweep, terjadi market structureship, pullback and trade. Nah itu konfirmasinya. Ya simpelnya seperti itu ya. Oke itu aja teman-teman semuanya. Ya sampai berjumpa di next video.